Ibarat pertandingan tinju, nasab Habib klan Ba'alwi dibombardir pukulan sehingga jatuh bangun dan akhirnya knockdown atau KO, alias kalah telak tidak bisa bangkit lagi. Wasit sudah menyatakan kalah. Itulah gambaran saat ini tentang Habib klan Ba'alwi yang menyatakan sebagai zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tanpa data yang valid. Bismillah, Alhamdulillah. Karya Abdullah bin Salih bin Ali al-Abu Tala'a Asy-Syarafi menjadi pisau analisis. Dalam karyanya yang viral berjudul Tokoh-tokoh fiktif yang disebut dalam sejarah Hadramaut, ia menentang fondasi utama legitimasi klan Ba'alawi bukan dengan emosi, melainkan dengan metodologi sejarah. Sejarawan terkemuka dari kalangan ulama Damas Sa'adah Yaman Utara mengguncang nasab klan Ba'alawi dengan hasil risetnya. Pertama, Ahmad bin Isa al-Muhajir. Nama ini selalu disebut sebagai leluhur Ba'alawi. Kisahnya sangat populer, hijrah dari Irak ke Hadramaut. Namun menurut Al-Syarafi, tidak ada bukti sejarah kuat hijrah itu pernah terjadi. Sumber-sumber besar sejarah tidak mencatatnya, dan kisah tersebut lebih menyerupai legenda ketimbang fakta. Jika hijrah itu fiktif, maka ada satu pertanyaan yang sangat mendasar. Dari mana legitimasi awal klan Ba'alawi itu berdiri? Kedua, Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, anak yang tak pernah ada. Lebih tajam lagi, Al-Syarafi menyorot sosok Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Dalam literatur internal klan Ba'alawi, ia disebut sebagai mata rantai penting. Namun menurut ahli nasab, Ahmad bin Isa hanya memiliki 3 orang anak, Muhammad, Ali, dan Hussein. Nama Ubaidillah tidak tercatat. Kesimpulan Al-Syarafi tegas, Ubaidillah adalah tokoh rekaan, diciptakan untuk menyambung silsilah yang terputus. Dan di dunia nasab, satu mata rantai fiktif berarti seluruh klaim goyah, bahkan ambruk seketika. Ketiga, Sohib Mirbat, jasa yang diklaim namun sejarah menolak. Nama Muhammad bin Ali Ba'alawi, dikenal juga sebagai Sohib Mirbat, seringkali diklaim sebagai penyebar mazhab Syafi'i di Hadramaut. Namun riset Al-Syarafi menunjukkan peran historis itu sesungguhnya terbukti dijalankan oleh nama lain, yakni Muhammad bin Ali Al-Qali'i. Sementara nama moyang klan Ba'alawi Sohib Mirbat muncul belakangan sebagai klaim atas jasa orang lain. Ini bukan sekedar koreksi akademik, ini adalah pembongkaran simbolik yang langsung menusuk klaim nasab klan Ba'alawi. Sekarang mari kita kembali ke realitas hari ini. Isu negara baru di Yaman sedang viral di dunia internasional. Hadramaut berada di pusat tarikannya. Dan Tarim dengan seluruh simbolismenya akan masuk ke dalam struktur politik baru ini. Pertanyaannya sangat brutal. Jika legitimasi klan Ba'alawi bertumpu pada tokoh yang dipersoalkan sejarahnya, sementara negara baru bertumpu pada kekuasaan yang nyata, lalu siapa yang akan bertahan? Kita bisa memajukan hipotesa bahwa nasab Ba'alawi benar-benar akan runtuh dan mustahil dapat dibangun kembali. Geopolitik jelas tidak akan pernah sudi bernegosiasi dengan mitos. Ia menuntut data, wilayah, dan kendali. Bagaimana dengan Tarim, sang kota seribu wali? Selama ini Tarim dilindungi oleh cerita hurafat garapan klan Ba'alawi. Namun di zaman digital ini, dunia tidak lagi bertanya tentang cerita-cerita itu. Dengan demikian, realitasnya menjadi jelas. Jika Hadramaut resmi menjadi negara baru yang sedang diperjuangkan oleh STC, yang didukung penuh oleh kekuatan besar Uni Emirat Arab, maka legitimasi spiritual siapapun pemiliknya, tak terkecuali klan Ba'alawi, akan diuji oleh negara hukum dan kekuasaan. Maka di titik inilah, pertanyaan terakhir harus diajukan, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan kejujuran. Apakah kebesaran Hadramaut, khususnya Tarim, benar-benar dibangun di atas sejarah, atau di atas cerita yang terlalu lama dibiarkan tanpa diuji oleh siapa, dan oleh pihak manapun? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.